dilihat dengan seksama, lah kok lama-kelamaan orang-orang yang memakamkan tadi berubah jadi sugus atau guling buntel semua. Nah, karena kaget akhirnya pria. Ya oke, welcome back. Selamat datang kembali. Selamat mendengarkan kembali lantunan-lantunan musik gamelan ini karena Anda sekarang sedang mendengarkan Wani Angas, konten horor dari channel Arsyadin Fuad tentunya. Ya, tetap di Telusur Jateng kita saat ini. Setelah kemarin kita masuk di Sragen, Kabupaten Sragen, perjalanan kita lanjut ke Grobogan ya, atau yang lebih terkenal dengan Purwodadi. Ada cerita apa di Grobogan atau yang terkenal dengan Purwodadi ini? Silahkan disimak, tapi siapkan dulu cemilannya, siapkan dulu kopinya, siapkan dulu sebatnya dan bumbu rampenya, karena ceritanya akan dimulai saat lagi. Ya, cerita ini diambil dari website, ada thread di sebuah Twitter ya, tentang cerita pemakaman gaib di daerah Purwodadi, Grobogan. Ya, ceritanya berawal dari pertemanan dua orang pria yang namanya Bian sama Joko. Bian ini tinggal di luar daerah Purwodadi, sedangkan si Joko ini ngekos di Purwodadi. Nah, saat itu Bian datang ke kosnya Joko yang ada di Purwodadi itu. Nah, saat datang mereka ngobrol-ngobrol ngalor ngidul sampai akhirnya waktu maghrib tiba. Nah, saat waktu maghrib tiba ini, si Joko selaku tuan rumah ya ngajak Bian untuk makan di tempat nasi goreng langganannya si Joko. Ya, nasi goreng ini terkenal dengan sebutan penjualnya Pak Slamet ya, nasi goreng Pak Slamet. Akhirnya si Joko sama Bian ini datang ke warungnya Pak Slamet. Warungnya nggak besar, kecil, warungnya kecil sederhana dan ada di pinggiran jalanan di daerah Purwodadi sana. Nah, saat sampai di warung, kok ternyata warungnya nggak buka, warungnya tutup. Namun di situ si Bian sama Joko ini menemui sesosok bapak-bapak yang sedang sibuk di warungnya Pak Slamet itu, lagi bersih-bersih ya, kayak sebersih-bersih nyapu-nyapu atau bagaimana. Bapak-bapak ini pakai pakaian yang warnanya hitam tapi compang-camping. Nggak tahu sedang apa bapak-bapak itu. Tanpa pikir panjang, si Joko tanya sama bapak itu, Pak Slametnya tutup toh? Pak, warung Pak Slamet tutup toh? Pak, bapak yang pakai baju hitam ini hanya menjawab, ya tutup. Hanya menjawab seperlunya saja. Loh, lah bapak sinten? Bapaknya diam. Terus bapaknya langsung menjawab seperti ini, Pak Slamet mati, Pak Slamet meninggal, ini malam ini dikuburkan. Nah, mendengar kabar itu, si Joko pun kaget, karena bagaimanapun juga walaupun hanya jualan nasi goreng, Joko ini adalah penggemar berat nasi gorengnya Pak Slamet, atau bisa dibilang langganannya lah. Joko yang mendengar kabar tersebut langsung tanya sama bapak tadi, dikubur di daerah mana Pak? Akhirnya bapak tadi menyebutkan suatu nama daerah, yang mana daerah tersebut jaraknya sekitar 1 jam dari Purwodadi. Nah, mendengar kabar tadi, Joko pun memutuskan untuk, ayo yang kita layat Pak Slamet. Brian yang agak kebingungan ya, ngopo layat? Jauh loh dari rumah kita, jauh loh dari kosanmu. Kamu aja yang berangkat, kalau mau layat aku tak di kosan aja. Begitu sanggah Brian. Akhirnya Joko memutuskan untuk berangkat layat sendiri. Lalu Brian di kos baca Yasin, kirim Yasin untuk Pak Slamet. Sedangkan si Joko berangkat untuk ke rumah Pak Slamet ya, pemakaman Pak Slamet, melihat itu. Nah, tidak lama kemudian, kok si Joko ini pulang balik ke kosannya sambil kayak kecapean atau terengah-engah.
si Joko kembali mengajak Brian. Yan, ayo toh Yan, ayo kita layat ke sana. Sambil memelas, si Joko mengajak Brian untuk ikut layat ke daerah tersebut. Akhirnya karena merasa iba, si Joko pun si Brian pun akhirnya mengiyakan. Yaudah ayo udah nggak usah pasang muka seperti itu, ayo kita layat ke sana. Brian sama Joko pun setuju untuk layat ke sana. Akhirnya mereka berdua mengendarai motor ke daerah yang dimaksud tadi. Nah, sepanjang perjalanan, lah kok motor yang dinaiki oleh si Joko dan si Brian ini rasanya berat ya. Berat banget ya. Akhirnya dicek. Bannya nggak gembos. Terus cek permesinan yang lain, nggak ada masalah. Nah, sesaat si Brian yang ngecek ban belakang, kebetulan Brian ini punya kelebihan ya, bisa melihat yang nggak seharusnya dilihat. Brian itu menongol ke atas, melihat ke atas ya. Lah kok di saddle ada permen sugus atau yang biasa disebut dengan poci sedang nunggang di motornya mereka. Brian yang kaget, akhirnya dia baca sebisa dia. Dan lambat laun si sugus ini memudar lalu hilang. Nah, akhirnya si Brian sama si Joko ini lanjut perjalanan ke pemakaman Pak Slamet. Nah, setelah mereka sesampainya di pemakaman Pak Slamet, pemakamannya itu arealnya luas banget. Di situ kok nampak sepi, nggak ada pemakaman, nggak ada kegiatan-kegiatan seperti pemakaman di pemakaman tersebut. Tidak ada kegiatan seperti memakamkan jenazah di pemakaman tersebut. Akhirnya Brian sama Joko tetap ya, karena udah niat ya mau menghadiri pemakamannya Pak Slamet. Dia mubeng di area pemakaman tersebut. Akhirnya dia menemukan ada tenda yang dikasih lampu dikit, dan ternyata ada prosesi pemakaman di situ. Nah, mungkin ini Pak Slamet, begitu kata Joko. Akhirnya Brian sama Joko pun memutuskan untuk mendekat prosesi pemakaman tersebut. Nah, saat mendekat, lah kok dilihat orang-orang yang memakamkan jenazah ini mukanya itu lempeng banget. Di situ cuma ada sedikit orang ya, 5 orang plus 1 jenazahnya. Nah, di dalam liang lahat itu ada jenazah sama 2 orang, sedangkan di atasnya ada 3 orang, yang dimana semuanya itu wajahnya lempeng pucat. Nah, saat dilihat dengan seksama, lah kok lama-kelamaan orang-orang yang memakamkan tadi berubah jadi sugus atau guling buntel semua. Nah, karena kaget akhirnya Brian dan Joko lari ambil motornya. Lah kok saat ambil motornya ternyata dia terhalang. Saat itu salah satu dari permen sugus mencegat motor dari Brian yang mengemudikan motor. Akhirnya memutuskan untuk tabrak. Akhirnya Brian sama Joko nekat menabrak barisan-barisan permen sugus tadi. Lah permen sugus tadi terbang mengejar mereka. Terbang. Hanya alhamdulillahnya mereka bisa lolos dan bisa sampai ke kosnya si Joko dengan selamat tepat di pukul 12 malam. Nah, entah kemana terbangnya permen-permen sugus tadi. Yang jelas kata si Joko yang membonceng itu mereka berhamburan entah kemana. Nah, memang ya ada yang bilang poci itu jalannya nggak lompat-lompat tapi terbang. Menurut teman-teman Wani Angas yang sering uji nyali itu, katanya memang terbang, nggak lompat-lompat. Dan menurut orang-orang yang pernah diweruhi juga bilangnya poci itu terbang, nggak lompat-lompat. Nah, akhirnya sampainya di kos, si Joko sama Brian pun akhirnya membaca doa sebisanya. Terus akhirnya keesokan harinya Joko
si Brian keluar kota, memutuskan untuk kembali ke daerahnya. Lalu si Joko pun tetap di kos melakukan kegiatan yang biasa. Akhirnya mereka si eh, si Brian ini dapat kabar, Pak Slamet belum meninggal loh, kok Joko. Dia cerita sama saudaranya ya yang ada di kota tersebut. Dia cerita apa yang dia alami kepada orang yang kebetulan pintar. Nah, ceritanya diterima. Akhirnya si Brian pun bilang sama Joko, Pak Slamet itu belum meninggal kok, coba cari Pak Slamet. Akhirnya Joko mencari Pak Slamet, ketemu, dan benar Pak Slamet belum meninggal. Nah, lah setelah ditelisik-telisik lagi, kenapa ada permen sugus dan kenapa kejadiannya seperti ini, ternyata di warung Pak Slamet ini dipasangi kayak apa ya, tabir penutup berupa tali pocong. Akhirnya Joko sama Pak Slamet mencari tali pocong itu, gak ketemu, dicari kok gak ketemu. Terus akhirnya dia menghubungi Brian lagi, Brian tanyakan lagi pada orang pinternya, Pak, sesuai arahan orang pintar ternyata tali pocong yang menjadi tabir itu ditempatkan sama orang jahat itu di atas lampu, di dekat kabel di atas lampu. Akhirnya ketemu, tali pocong itu pun akhirnya dibakar sama Pak Slamet sambil didoain sama Joko sama Pak Slamet. Dan akhirnya tabir-tabir dari orang yang benci sama Pak Slamet tadi sudah terhapuskan. Mungkin bisa dibilang yang masangi tali pocong itu yang bawa pakai baju hitam tadi ya, wallahu alam lah. Kita juga tidak mau suudon. Joko sama Brian juga tak mau suudon. Nah, masalah selesai dan pengalaman ini diceritakan oleh Brian di akun Twitternya. Nah, seperti itu aja ceritanya, agak gantung ya, tapi memang cerita pengalaman horor di Purwodadi ada pemakaman gaib ini memang cukup menggemparkan jagat Twitter sekitar 3 tahun yang lalu, tahun 2020-an. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Waniangas. Jangan wanian kodi, jauh-jauhian ke wani, Waniangas pamit. Assalamualaikum.